Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cerita Dino. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang Oiranbuchi, lembah wanita penghibur paling angker di Jepang. Kalau begitu, selamat mendengarkan dan selamat menonton. Di balik keindahan alam pegunungan Yamanashi, Jepang, tersembunyi sebuah jurang yang sunyi, yang menyimpan teriakan masa lalu. Sebuah tempat yang tak hanya menyimpan sejarah kelam, tetapi juga dipercaya menjadi rumah bagi arwah para wanita yang terbuang dan dikhianati. Inilah Oiranbuchi, lembah wanita penghibur yang menjadi saksi bisu tragedi paling mengerikan di era feodal Jepang. Terletak di prefektur Yamanashi, tepatnya di sepanjang Jalan Raya 411. Berdiri sebuah jembatan gantung tua yang melintang di atas jurang yang dalam. Pemandangan sekitarnya sungguh menawan. Terlihat hutan lebat yang hijau, aliran sungai yang tenang, dan kabut yang turun perlahan di pagi hari. Namun, keindahan ini hanyalah selimut yang menutupi luka sejarah yang menganga dalam. Tempat ini dikenal dengan nama Oiranbuchi, atau secara harfiah berarti lembah wanita penghibur. Sebelum itu, mari kita kembali ke abad ke-16 silam, tepatnya di masa era Sengoku. Masa ini adalah masa peperangan antara para klan besar di Jepang. Di wilayah ini, klan Takeda adalah salah satu kekuatan militer terbesar kala itu, dan mereka menguasai tambang emas yang sangat berharga. Untuk menghibur para penjaga dan pekerja tambang, klan ini juga membangun sebuah rumah bordil, dan di sanalah tinggal para oiran, wanita penghibur berpangkat tinggi, berpendidikan, dan berpenampilan anggun. Mereka bukan hanya penghibur, tetapi juga sebagai simbol kemewahan pada kala itu. Namun, segalanya berubah setelah terjadinya pertempuran Nagashino. Pada pertempuran itu, klan Takeda mengalami kekalahan besar dan dipaksa untuk mundur. Mereka sadar tambang emas mereka bisa saja jatuh ke tangan musuh, dan ada satu masalah lain yang dikhawatirkan oleh klan Takeda ini. Ya, para oiran. Para wanita oiran telah melihat dan mengetahui banyak rahasia tambang itu. Maka, diputuskanlah sebuah langkah keji yang nantinya akan menjadi sebuah tragedi. 55 oiran dipanggil ke atas jembatan gantung dengan dalih untuk memberi pertunjukan perpisahan. Dan saat mereka menari dengan anggunnya, tali jembatan itu tiba-tiba dipotong dan mereka dipaksa melompat ke dalam jurang yang dalam. Tubuh-tubuh mereka terjun bebas ke dalam jurang, tenggelam ke dasar sungai, dan hilang dalam keheningan abadi. Sejak tragedi itu, penduduk setempat mengaku sering mendengar jeritan pilu dan isak tangis dari arah jurang tempat para oiran jatuh, terutama pada saat malam hari. Beberapa pria yang melewati jembatan itu sendirian, konon mengaku merasa seperti diikuti oleh bayangan wanita berkimono. Bahkan, tak sedikit yang mengaku tubuh mereka tiba-tiba menjadi dingin, nafas mereka terasa sesak, dan langkah mereka terasa menjadi berat. Seolah roh-roh itu menolak kehadiran manusia di tempat mereka jatuh. Jembatan Oiranbuchi kini telah menjadi lokasi wisata sejarah. Tapi tak sedikit yang percaya
bahwa jembatan ini adalah salah satu jembatan paling angker di Jepang. Jalan menuju jembatan kerap diblokir dan jalan raya di sekitarnya sering menjadi lokasi kecelakaan fatal yang misterius. Hal aneh lain yang kerap terjadi seperti kamera pengunjung yang tiba-tiba mati, suara wanita menangis yang terekam tanpa sumber, dan kabut tebal yang terkadang muncul secara tiba-tiba. Semua menjadi kisah nyata yang menguatkan reputasi mistisnya jembatan Oiranbuchi ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Oiran adalah wanita penghibur kelas atas pada zaman Edo. Oiran memiliki status sosial dan budaya yang juga kompleks, dan bukan sekedar wanita penghibur biasa. Mereka adalah seniman terampil yang menguasai seni seperti merangkai bunga, upacara minum teh, kaligrafi, musik, dan tarian, serta harus memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas untuk menghibur para pelanggan bangsawan dan orang dari kalangan atas. Sementara buci berarti jurang atau ngarai, maka Oiranbuchi berarti jurang para Oiran. Namun, lebih dari sekedar nama, tempat ini adalah simbol dari pengkhianatan, keserakahan, dan penderitaan yang tak pernah terbalaskan. Beberapa abad telah berlalu, dan hari ini Oiranbuchi tetap berdiri dengan tenang, dikelilingi pepohonan dan kabut tipis. Namun, setiap hembusan angin yang lewat mungkin saja membawa bisikan jiwa-jiwa yang belum tenang dan menuntut pembalasan dendam yang mendalam. Sebuah peringatan bagi kita semua bahwa keindahan terkadang menyimpan luka yang tak terlihat oleh mata. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di episode cerita dino selanjutnya. Wassalamualaikum.